Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Mari kita boleh memulai ibadah kita pagi ini dengan kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah raya minggu pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih rahmat yang tak kunjung berhenti. Ajarku pujian indah, kita balas surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Semat mari naikkan pujian ini. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Anugerahmu menopangku sampai di negeri kekal. Yesus cari akan aku saat ku dalam dosa, untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Tiap hari aku berhutang dengan kasih abadi. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Ikat hatiku yang sesat dengan rahmat tak henti. Ku dipikat oleh dunia, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Ku sesat dalam kegelapan, Kau datang selamatkanku. Ku terikat dalam dosa, kasih-Mu bebaskanku. Sekarang jiwaku memuji, hatiku Kau miliki. Anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Sekarang jiwaku memuji, hatiku
Kau miliki, anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Ya Bapa, inilah kami, domba-domba yang sesat, domba-domba yang sering kali mengikatkan diri kami ke dalam dosa-dosa yang begitu menawan hati kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, dan memohon pengampunan dari kasih setia-Mu. Datanglah ya sumber rahmat, datanglah dengan pengampunan dan kasih-Mu ya Bapa. Sucikan hati kami, layakkan kami, selaraskan hati kami, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan pada hari ini sungguh menjadi sebuah korban persembahan yang harum menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap doa yang kami naikkan sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu, dan setiap perenungan firman pun juga boleh memberkati setiap kami dan memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Layakkan kami sekali lagi ya Bapa, layakkan kami. Dan biarlah setiap kami boleh menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus, dari awal sampai akhir ibadah kami. Kami berdoa menyerahkan setiap pribadi kami, menyerahkan ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cuma silakan duduk kembali. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 mengatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dan pasal 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebagaimana sebuah gambaran tentang seorang yang memiliki domba dan kehilangan seekor daripadanya, yang mencari sedemikian rupa sampai menemukannya dan membawanya kembali dengan begitu bersukacita. Demikianlah gambaran Tuhan Allah kita yang mencari setiap kita, domba-domba yang sesat, yang datang mencari kita ke dunia ini, yang memanggil kita kembali, yang menggendong kita kembali ke pangkuannya. Itulah kasih yang ajaib, kasih yang akan kita renungkan dan kita peringati kembali dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah di bulan ini. Kasih yang ajaib dari KPPK 162 menjadi sebuah pujian kita bersama atas anugerah yang diberikan kepada kita. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib dari Tuhanku, berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib, bagai sinar fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan
Tuhan, ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Bait yang ketiga, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Terang Injilnya yang sesungguhnya. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Ya memberi terang, Ya memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Biarlah kasih yang ajaib dari Golgota itulah yang menggerakkan setiap kita untuk menaikkan pujian bagi Allah kita dan menuntun mereka yang belum mengenal Tuhan untuk datang kepadanya. Dan bila setiap kita yang telah menerima dan merasakan begitu ajaibnya kasih Tuhan, kita juga boleh mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sungguh suatu kasih yang tak terbayangkan ketika kita menyadari bahwasanya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah sang penguasa alam semesta, datang menjadi manusia. Sungguh tak dapat terbayangkan apa yang menggerakkan Allah yang begitu luar biasa itu, bahkan turun dan mati di atas kayu salib untuk kita. What love my God. Menjadi sebuah pujian yang mengantarkan kita kepada perenungan firman pada pagi ini. Kasih apa bawamu ke dunia? Kasih apa bawamu ke dunia? Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap Kau telah datang, turun ke dunia yang Kau cipta. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dihina, dicerca. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar Kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Oh, kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa bawamu ke salib? Kasih apa bawamu ke salib? Menanggung semua hutang
tentang dosaku. Anak surga meninggalkan Bapa, darahnya telah membuatku, oh kasih seperti samudra, oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi melingkupiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa yang sangat murah hati untuk menebusku. Kasih apa sungguh murah hati, dengan kuasa datang menebusku, menghadapi kegelapan dan kubur. Bangkitkanku jadikan milikmu. Bangkitkanku jadikan milikmu. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi melingkutiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra. Mari kembali datang dalam doa. Kasih apa yang rela turun ke dunia? Kasih apa yang rela membawamu datang ke kayu salib? Kasih apa yang sungguh begitu murah hati sehingga memberikan darah-Mu yang kudus bagi kami ya Allah. Sungguh tak terselami, sungguh tak terbayangkan kasih yang seperti itu. Namun biarlah pagi hari ini ketika kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, kami kembali rindu untuk hati kami dipenuhi dengan kasih yang seperti itu. Sekalipun mungkin kami tidak akan memahami 100% akan kasih itu. Tetapi biarlah kasih itu yang memenuhi hati kami. Kasih itu yang kemudian bergelora di hati kami dan mengubahkan hidup kami. Mampukan setiap kami, ya Allah, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami boleh semakin melihat keindahan akan kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi saya ucapkan sekali lagi bagi setiap kita. Shalom. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu dalam sebuah perbincangan dengan seorang rekan yang berlatar belakang non-Kristen, tapi sedang tertarik kepada iman Kristen dan kami membahas tentang dasar-dasar iman Kristen bersama, muncul sebuah pertanyaan dari rekan tersebut demikian. Kak, kenapa ada begitu banyak penderitaan dan kejahatan di dunia ini? Kenapa ada begitu banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Saudara, saya tahu ada beberapa cara untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satunya dengan saya merekomendasikan satu buku di perpustakaan, God, Freedom and Evil, karya Aslin Tatinga, sebuah buku filsafat teologis tentang penderitaan dan kejahatan, yang kalau saudara sedang menderita dan membaca buku itu, saya yakin Anda akan lebih menderita. Atau setidaknya saudara memiliki sebuah penghiburan sedikit, oh ternyata penderitaanku tidak sebesar penderitaan orang yang telah membaca buku itu sebelumnya. Ya. Tetapi ketika saya
menerima pertanyaan itu. Kak, kenapa? Ada begitu banyak penderitaan dan kejahatan di dunia ini. Saya menatap mata rekan tersebut sekalipun via Zoom gitu ya, dan bertanya, kenapa? Dalam artian kenapa engkau menanyakan hal itu? Dan kemudian rekan itu mulai bercerita. Dengan mata yang berkaca-kaca dia menceritakan, aku punya seorang adik laki-laki, adik bungsu yang begitu aku sayangi, tetapi kemudian di dalam usia yang begitu sangat muda, dia harus berjuang melawan kanker. Dan sekian waktu lamanya akhirnya adikku meninggal. Dia menceritakan dengan begitu hancur hati, bahkan beberapa kali dia tidak dapat membendung air matanya, dia menangis. Dia begitu mencurahkan sakit hati yang ada di dalam dirinya dan mengatakan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang Kak Daniel bilang Allah itu Allah yang baik. Yang bahkan Kak Daniel bilang kekristenan, di dalam iman Kristen tidak mengenal yang namanya hukum karma. Lalu kenapa Allah yang katanya baik itu, Allah yang tidak menghukum dosa itu, kenapa dia membiarkan adikku menderita karena kanker dan bahkan meninggal karenanya? Saudara, sebuah pertanyaan yang muncul bukan dari sebuah pergumulan intelektual, melainkan dari kepedihan hati yang begitu mendalam. Dan pertanyaan ini mengingatkan saya akan peristiwa beberapa waktu yang lalu yang tidak jauh dari masa ini, ketika seorang anak remaja pemuda kehilangan paman yang begitu dia kasihi. Beberapa tahun sebelumnya dia mendapati kedua orang tuanya bercerai dan itu begitu menyakiti hatinya. Dia begitu terpukul dengan perpisahan kedua orang tuanya. Dia begitu hancur ketika mendengar kedua orang tuanya berpisah dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi di dalam kehancuran hati itu ada seorang paman yang begitu menghibur dia, paman yang senantiasa menemani dia, paman yang senantiasa menguatkan dia dan kemudian dia mulai bangkit dari keterpurukannya. Tetapi tiba-tiba sebuah hantaman menimpa ketika paman itu tiba-tiba dipanggil Tuhan juga. Dan di dalam sebuah kehancuran hati itu dia berkata kepada papanya, "Papa, kenapa? Kalau begitu aku gak mau percaya sama Tuhan lagi." Anak ini dibesarkan oleh seorang papa yang begitu kuat secara doktrinal teologis. Dan ketika anak ini mengatakan demikian, aku gak mau percaya sama Tuhan lagi sekarang. Papanya berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman teologis. Cukup membantu. Tetapi setidaknya kita tahu, seorang yang memiliki pemahaman doktrinal yang begitu kuat pun, bagi orang yang seperti itu, penderitaan tetap bukan suatu hal yang mudah untuk diterima. Saudara, ini menyadarkan kita bahwasanya ada sebuah persoalan, pergumulan yang begitu luar biasa di dunia ini, yaitu tentang penderitaan. Sebuah pergumulan yang dialami oleh hampir semua orang atau bahkan semua orang, entah itu dari agama apapun, bahkan dari orang yang tidak beragama, dan mereka sama-sama mencari jawaban kenapa ada begitu banyak penderitaan di dunia ini. Kenapa ada begitu banyak kematian, ada begitu banyak perang, ada begitu banyak kejahatan yang ada di hadapan kita, yang ketika kita melihat media sosial atau kita melihat televisi, maka saya yakin setiap hari kita disuguhkan dengan peristiwa seperti itu. Bahkan kita pun secara pribadi mengalami persoalan itu. Kita menghadapi problematika penderitaan itu. Dan biasanya logika manusia secara umum mengatakan demikian untuk menjawab persoalan penderitaan. Yaitu option pertama, kalau Tuhan itu baik dan Tuhan itu penuh kasih, tetapi ada penderitaan, berarti Allah yang penuh kasih itu tidak mampu untuk melenyapkan penderitaan. Dia Allah yang penuh kasih, dia Allah yang baik, tetapi ternyata ada penderitaan. Berarti dia Allah yang tidak sanggup untuk melepaskan kita dari penderitaan itu. Atau opsi yang kedua, dia Allah yang maha kuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu, dia mampu untuk menghancurkan penderitaan, tetapi faktanya ada penderitaan. Berarti kesimpulannya, dia Allah yang tidak begitu baik dan tidak begitu mengasihi kita. Dia membiarkan kita menderita sekalipun dia mampu untuk melenyapkan penderitaan itu. Entahkah Allah itu begitu baik dan penuh kasih tetapi dia tidak mampu melawan penderitaan, ataukah Allah itu begitu luar biasa tetapi dia tidak mengasihi kita sehingga kita menderita. Bagaimana iman Kristen kita menjawab persoalan ini? Allah yang seperti apa yang kita imani?
Allah yang seperti apa? Yang dia memperkenalkan dirinya di tengah begitu banyak penderitaan di muka bumi ini. Mari kita membaca satu bagian di dalam surat Ibrani pasal yang kedua ayat 9, 14 sampai dengan 18. Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing ataupun juga melihat di layar yang tertera di depan. Ibrani pasal yang kedua ayat 19 dilanjutkan ayat 14 sampai 18. Saudara nanti di rumah dapat membaca bagian ini secara utuh. Ayat 9 dikatakan demikian, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan keturunan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Sebab itulah maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Saudaraku, ketika saudara di dalam sebuah lingkungan yang baru, atau misalnya saudara ingin melamar sebuah pekerjaan di sebuah tempat yang belum Anda kenal dan mereka belum mengenal saudara, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk memperkenalkan diri saudara? Atau apa yang Anda tuliskan di dalam CV agar perusahaan itu mengenal saudara dan kemudian mau menerima saudara sebagai karyawan yang terbaik yang mereka miliki? Kira-kira apa yang dituliskan di sana? Yang pasti pertama nama kan ya, pasti kita menyebutkan nama kita di CV itu. Kita sebutkan nama kita dan biasanya di dalam keterangan nama itu kita juga menyebutkan paket lengkapnya, tempat tanggal lahir, daerah asal dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu di awal bulan Februari, rekan kita Lasso Ernest pertama kali datang ke Denpasar dan dia harus memperkenalkan dirinya di tengah-tengah kita. Ada beberapa jemaat, ada beberapa pengurus, dia memperkenalkan dirinya. Dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, asalnya dari mana? Ya, mungkin saudara pernah menanyakan itu kepada beliau. Asalnya dari mana? Dan dia katakan seringkali, Bandung. Jeda sekian detik dan kemudian dia revisi. Enggak sih, Cimahi. Tetapi kalau Anda tidak tahu Cimahi, itu dekatnya Bandung. Nah, ya. Dan saya pernah ada di dalam posisi seperti itu. Ketika 10 tahun yang lalu saya pertama kali datang ke Denpasar dan orang juga menanyakan yang sama. Daerah asalmu dari mana? Dan ketika saya jawab Trenggalek, maka hampir sebagian besar orang menatap saya dengan mengatakan, kamu yakin kota itu ada di peta Indonesia? Trenggalek itu mana? Maka saya harus memberikan sebuah keterangan, tahu Malang enggak? Tahu Kediri enggak? Pernah dengar kota Kediri enggak? Oke, Trenggalek itu ya enggak jauh-jauh dari Kediri atau Malang gitu kan ya. Secara sadar atau tidak, kita itu bahkan jauh lebih memberikan sebuah penghargaan kepada mereka yang berasal dari kota besar, kota yang terkenal. Misalnya, ketika dalam sebuah rapat pengurus ada seorang yang mengatakan demikian, Pak, untuk ibadah raya Paskah mendatang 2 minggu lagi kita ada 2 opsi pembicara. Yang pertama pembicara hamba Tuhan dari Jakarta, yang kedua hamba Tuhan dari Kulon Progo. Saudara pilih yang mana? Dari wajahnya kok saya yakin beberapa orang tidak tahu Kulon Progo itu di mana bahkan. Ya. Sadar atau enggak kita seringkali mencatat yang seperti itu. Sehingga ketika kita menuliskan CV kita, pastikan itu nama atau kota yang cukup terkenal. Ya. Atau kita juga memberikan jenjang pendidikan kita, gelar-gelar pendidikan kita, alumni sekolah di mana, universitas mana, gelarnya apa saja. Semakin bergengsi universitasnya, semakin bergengsi jurusannya, maka kita akan semakin percaya diri. Kita mungkin juga akan menempatkan prestasi-prestasi kita di dalam CV itu. Sebuah prestasi-prestasi yang pernah kita raih untuk menambah nilai plus di dalam diri kita, sehingga orang bisa kemudian melihat, wah ini orang yang lumayan nih, orang yang hebat.
Bahkan saya tahu ada beberapa orang yang menambahkan prestasi-prestasi sekalipun tidak ada kaitannya dengan jabatan yang ingin dia lamar di perusahaan itu. Misalnya dia ingin jadi sales marketing, kemudian dia menuliskan prestasi-prestasinya. Dia pernah juara 1 lomba balap karung antar RT waktu Agustusan gitu kan. Itu kan nggak ada kaitannya, tetapi itu yang membanggakan dia. Dia cantumkan saja gitu ya, karena tidak ada hal yang lain membanggakan daripada itu. Mungkin kita juga akan menuliskan jabatan-jabatan kita di waktu yang sebelumnya. Ya. Entah kita pernah menjabat sebagai ketua OSIS, kita menjabat sebagai ketua Karang Taruna, kita menjabat sebagai admin grup WhatsApp dan lain sebagainya, kita cantumkan semua di sana. Dan itulah umumnya. Umumnya kita mencantumkan semua hal yang membanggakan agar orang mengenal kita dan kemudian menilai kita, oke, ini orang yang hebat. Ini orang yang akan aku terima dalam perusahaan ini. Sekarang coba bayangkan saudara, ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita agar manusia percaya kepada dia, kira-kira bagaimana cara dia memperkenalkan dirinya? Kalau Tuhan Sang Maha Pencipta, Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, ingin agar kita mengenal dia dan agar manusia itu percaya kepadanya, kira-kira dengan cara apa dia akan memperkenalkan dirinya kepada kita? Dengan mujizat? Betul. Itu yang dia lakukan misalnya di dalam tanah Mesir ketika dia memperkenalkan dirinya dengan mukjizat demi mukjizat di hadapan orang Israel, di hadapan orang-orang Mesir, sehingga kemudian orang Israel dituntun keluar menuju tanah perjanjian dengan sebuah mukjizat, dengan berbagai banyak mukjizat bahkan. Dengan apa lagi Allah memperkenalkan dirinya? Dengan nubuatan, dengan pewahyuan, tidak salah. Allah juga memperkenalkan dirinya dengan pewahyuan-pewahyuan kepada para nabi-nabi perjanjian lama, yang kemudian para nabi-nabi itu berkata-kata menyampaikan kepada umat tentang seperti apakah Allah itu, seperti apa yang Allah inginkan. Tapi sadarkah kita bahwasanya Allah menyatakan dirinya bukan hanya dengan kekuatan mukjizat. Allah menyatakan dirinya bukan hanya dengan wahyu dan nubuat, tetapi Allah menyatakan dirinya terutama melalui sebuah aib dan skandal terhebat. Dia memang melakukan mukjizat, dia memang melakukan pewahyuan dan nubuat-nubuatan yang begitu luar biasa, tetapi hal yang paling utama di dalam penyataan dirinya adalah ketika dia menyatakan dirinya di dalam sebuah aib dan skandal yang terhebat. Bukankah inkarnasi dan salib itu menjadi sebuah aib yang terbesar untuk orang melihat Allah? Kalau saudara tinggal di lingkungan asal saudara, di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, maka saya yakin saudara paham maksud saya. Ketika saya waktu masih kecil, saya tinggal di sebuah desa yang orang Kristen begitu minoritas, kalau saya nggak salah cuma 3 keluarga di satu desa. Maka waktu kecil saya, waktu SD saya sangat sering ada olokan-olokan, ejekan-ejekan misalnya demikian. Apa itu Kristen? Manusia kok disembah? Hati-hati loh kamu kalau jadi Kristen, matinya disalib. Ya. Nggak ada yang kubur kamu, matinya nanti disalib. Soalnya mereka nggak pernah lihat orang Kristen mati pakai jas kemudian ditaruh di peti yang harga puluhan juta mungkin ya. Hati-hati kalau jadi orang Kristen, matinya nanti disalib. Atau ketika mereka datang kepada saya, mereka mengatakan, Tuhan kok mati? Ya. Orang kok mati malah disembah. Atau saudara mungkin menemukan berbagai banyak kalimat-kalimat yang lainnya. Intinya adalah bahwasanya salib itu adalah sebuah aib bagi Allah. Ketika orang ingin menggambarkan Allah itu seperti apa, maka mereka menggambarkan setidaknya Allah itu seperti Thor, kuat, gagah, perkasa, kokoh tak tertandingi. Atau Allah itu seperti Zeus, seorang bapa dari segala dewa. Atau Tuhan itu begitu jauh di sana, begitu tidak terselami, tidak ada bandingannya, yang Tuhan melihat dari atas kepada kita manusia di bawah dan mengatakan, ayo kalau kamu mau datang sama aku, usaha yang kenceng, usaha yang lebih keras dong. Manusia menggambarkan Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu jauh di atas sana. Allah yang jadi manusia, Allah yang miskin, Allah yang haus, Allah yang diludahi, Allah yang dicambuk, Allah yang mati, itu bukan pilihan bagi mereka. Itulah aib yang dihindari semua orang. Sehingga pertanyaannya, kenapa?
Kenapa Allah kita justru memperkenalkan dirinya melalui sebuah aib yang begitu besar? Kenapa Allah kita justru memperkenalkan dirinya justru melalui aib salib itu? Saya bacakan sekali lagi bagi setiap kita. Ayat yang ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua orang. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dan seterusnya. Saudara, bagian ini berkali-kali menyebutkan bahwasanya Allah, dia harus menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus untuk mengalami maut, untuk mengalami sebuah kematian yang dengan kematian itu iblis dikalahkan. Iblis yang berkuasa atas kematian itu dikalahkan. Atau dengan kata lain dikatakan demikian, Allah yang tidak dapat mati mengalami kematian untuk mengalahkan kematian. Seorang penulis terkenal menulis sebuah buku berjudul The Death of Death in the Death of Christ. Ya, kematian dari kematian di dalam kematian Kristus. Jadi Yesus mati supaya oleh karena kematiannya dia dapat mengalahkan kematian. Kalau saudara bingung, saya akan jelaskan demikian. Di dalam ayat yang kelima dalam pasal yang kedua ini dimulai dengan sebuah penjelasan bahwasanya Allah telah menaklukkan dunia ini di bawah siapa? Manusia. Allah telah menaklukkan dunia ini di bawah kaki manusia, bukan kepada malaikat-malaikat tetapi kepada manusia. Sehingga di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, siapakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia itu sehingga engkau mengindahkannya. Allah menaklukkan dunia ini ke dalam tangan kita, manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi saya yakin ketika kita mendengar kalimat ini, Allah telah menaklukkan dunia ini di bawah tangan kita, manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, kita akan segera menyadari persoalannya. Realitasnya kenapa beda? Kalau dikatakan dunia ini telah ditaklukkan di dalam tangan kita, manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, kenapa justru 2 tahun terakhir kita ditaklukkan oleh sebuah virus yang tidak kasat mata? Kenapa realitasnya kita ditaklukkan dengan begitu banyak bencana alam, wabah penyakit, sakit penyakit, penderitaan yang ada di mana-mana? Kenapa realitasnya ketika dikatakan manusia itu gambar dan rupa Allah yang menaklukkan segala sesuatu, kita melihat orang-orang zaman sekarang mungkin tidak menggambarkan Allah dengan seperti itu. Gampangnya, silakan saudara toleh kanan kiri dan kira-kira bayangkan, mosok si Allah digambarkan kayak dia. Apalagi kalau yang di kanan sebelah kanan kirimu itu suami istrimu gitu ya, dengan begitu banyak pengetahuan yang kau miliki tentang sifat-sifat buruknya dia, maka saya yakin Anda tidak rela untuk Allah itu digambarkan seperti orang ini ya. Tapi itulah realitasnya. Realitasnya adalah bahwasanya sekarang manusia tidak lagi menggambarkan Allah dengan sempurna. Ketika melihat manusia, ketika melihat orang-orang lain, orang tidak langsung bisa mengenali, oh ternyata Allah ini seperti itu. Manusia itu gambar dan rupa Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah. Enggak. Segala sesuatu telah rusak karena dosa. Kita tidak lagi bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah ketika kita dirusak oleh dosa. Dosa merusak manusia. Dosa merusak tatanan kehidupan dunia ini sehingga penuh dengan kejahatan, penuh dengan penderitaan. Dan Allah ingin memperbaiki semuanya itu. Dengan cara Dia mengalami maut ganti kita, yang dengan kuasa kematiannya, maut itu dikalahkan untuk selamanya. Tapi kita mungkin berpikir, kenapa Allah harus mati untuk mengalahkan kematian? Itu persoalan yang selanjutnya. Kenapa Allah harus mati untuk mengalahkan kematian? Saudara bayangkan begini, bayangkan kalau saudara itu punya satu mobil yang begitu saudara sayangi, mobil favorit saudara, mobil kesayangan saudara, dan itu mobil yang begitu sangat mahal tentu saja. Mobil yang Anda jaga dengan begitu sangat mulus bodinya, tidak ada lecet sedikit pun,
tetapi katakanlah tidak ada asuransi yang mengcover mobil itu. Oke, itu konyol tentu saja, tetapi karena ini ilustrasi, bayangkan saja demikian. Oke. Anda punya mobil yang begitu indah, begitu bagus, begitu mahal, begitu Anda sayangi, dan ketika Anda membawa mobil itu keluar, berjalan di jalan raya, tiba-tiba, prak, ada sebuah gerobak yang menabrak itu dari samping, sebuah gang kecil. Yang bukan hanya menyebabkan sebuah goresan sedikit, tetapi penyok dan banyak goresan. Apa yang Anda lakukan waktu itu? Anda akan keluar dari mobil saudara dengan muka merah padam, mungkin telinga saudara mengeluarkan asap karena begitu marahnya, dan saudara ingin melabrak orang itu. Tapi setelah saudara keluar dan saudara mencari orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu, saudara menemukan seorang pemulung tua renta yang sedang gemetaran ketakutan. Dan pemulung itu yang menabrak saudara dengan gerobaknya. Ketika melihat pemulung itu, saudara kemudian melihat kembali mobil saudara, saudara mengkalkulasikan di otak saudara, kira-kira ini kerugiannya seperti apa kalau aku bawa ke bengkel, nanti biaya perbaikannya seberapa banyak, dan kemudian setelah mengkalkulasikan biaya-biayanya, saudara kembali lihat kepada pemulung itu dan kembali mengkalkulasikan. Kalau aku suruh dia bayar, kira-kira sampai berapa lama dia bisa lunasin itu? Dan setelah saudara perhitungkan, saudara mendapati sebuah fakta. Kalaupun aku suruh dia kerja mati-matian, bahkan sampai mati beneran pun, dia nggak akan pernah bisa lunasin biaya perbaikan ini. Sehingga dengan demikian, apa yang Anda lakukan sebagai seorang Kristen yang begitu baik, Anda kemudian memeluk kakek tua renta itu dan mengatakan, "It's okay, nggak usah bayar, kamu bebas." Tapi pertanyaannya, ketika kita memeluk kakek itu dan mengatakan kamu bebas, kamu nggak usah bayar, apakah seketika waktu itu mobil kita jadi pulih kembali? Apakah seketika itu mobil kita menjadi mulus bersih kembali? Enggak kan? Saudara harus tetap membawa mobil itu ke bengkel, memperbaikinya dan membayarnya dengan mengeluarkan uang dari dompet saudara sendiri. Saudara harus membayar sendiri kerugian itu. Bayangkan ketika Allah yang maha kasih, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha kudus itu kemudian mengalami, atau kita adalah orang-orang yang bersalah kepada Allah yang maha kudus itu. Allah begitu murka dan Allah memperhitungkan biaya kerugian dari dosa itu adalah maut, dan dia lihat kepada kita, orang ini gak akan pernah bisa bayar maut itu. Dan apa yang dia lakukan? Oke, kamu bebas. Dan kerugiannya siapa yang bayar? Aku sendiri yang akan bayar kerugian itu. Maka Allah sendirilah yang kemudian membayar semua kerugian itu. Dia yang melunaskan hutang dosa kita. Dia mengalahkan kematian di dalam kematian, sehingga kita yang telah dibebaskan tidak lagi harus membayar dosa kita dengan kematian. Tapi kalau itu yang terjadi, mungkin kita masih berpikir, oke, kalau dikatakan kematian itu telah dikalahkan di dalam kematian Yesus, kenapa kita masih menghadapi kematian sekarang? Kenapa kita masih menghadapi begitu banyak kematian dari orang-orang sekitar kita? Kalau dikatakan Tuhan itu telah memberikan kita kemenangan, kenapa kita masih menghadapi penderitaan? Kan itu pertanyaannya tadi. Ada satu istilah teologis yang saya ingin kenalkan kepada kita, yaitu already but not yet. Sudah tapi belum. Nah, maksudnya begini. Ketika Allah membayar dosa-dosa kita, Dia memang sudah melunasi dosa kita. Dia selesai, selesai, semua sudah lunas dibayar, engkau menang, dan kita akan ada bersama dengan Dia di dalam kemenangan dan kemegahan. Tetapi kita belum sampai kepada penggenapannya dengan sempurna. Penggenapan dengan sempurna itu baru akan kita nikmati seutuhnya kelak di akhir zaman. Dan sementara kita hidup di dunia ini, kita masih merasakan cicipan demi cicipan, tetapi kita juga masih merasakan penderitaan demi penderitaan di dunia ini. Satu gambaran lagi supaya kita bisa lebih paham. Saudara bayangkan sekali lagi, Anda sedang kelaparan dan di rumah saudara nggak ada bahan makanan apapun. Tapi bersyukur dunia kita penuh dengan teknologi, sehingga saudara akan mengambil HP saudara dan kemudian membuka aplikasi ojek online, ya. Oke, whatever. Apakah itu Gojek, Grab ataupun yang lainnya, ya. Dan kemudian saudara buka aplikasi GoFood ataupun GrabFood ataupun ShopeeFood gitu ya. Nanti kalau ada orang-orang dari GoFood yang nonton video ibadah ini di YouTube, silakan kontak saya untuk AdSense-nya, ya.
Nah, saudara akan kemudian membeli itu di GoFood dan kemudian membayar itu dengan GoPay. Ya, begitu sangat mudah teknologi zaman sekarang. Saudara membayar itu dengan GoPay, saudara klik, saldo saudara berkurang dan saudara letakkan HP itu di meja. Dan apa yang terjadi? Saudara masih lapar, bukan? Saudara tahu saudara sudah membeli itu, saudara sudah membayar itu dengan lunas, tetapi saudara masih lapar. Tetapi di dalam kelaparan saudara tahu ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu itu pasti akan datang dan akan tiba saatnya ketika petugas GoFood itu datang ke depan pintu rumah saudara, mengetuk pintu rumah saudara dan membawakan babi guling yang begitu nikmat itu. Dan saudara dapat menikmati babi guling itu dengan begitu lahapnya, dengan begitu nikmatnya, dan saudara dikenyangkan olehnya. Yesus memang sudah membayar lunas hutang dosa itu sudah dibayar dengan lunas, ada sebuah kesempurnaan, kemenangan yang sejati, tetapi kita masih menunggu waktu penggenapannya. Kita masih kelaparan, kita masih menderita, tetapi kita tahu Jesus is coming. Kita tahu dia akan datang untuk menggenapkan segala sesuatunya. Tapi mungkin masih ada orang yang protes demikian, oke. Aku paham hal itu, ada sebuah janji kekekalan, ada sebuah janji kemenangan dia akan datang. But I don't need it. Aku tidak butuh janji. Ya. Aku sudah dapat begitu banyak janji yang kemudian begitu palsu, begitu mengecewakan. Pacarku pernah berjanji akan setia tetapi ternyata selingkuh. Politisi berjanji untuk kemudian ingat rakyatnya tetapi kemudian korupsi dan lain sebagainya. Aku nggak butuh janji, aku butuh sesuatu yang bisa dinikmati. Seperti itu bukan? Oke. Saya akan bacakan kalimat selanjutnya. Di ayat yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, melalui kedatangannya sebagai manusia dan kematiannya di atas kayu salib, Yesus bukan hanya membayar, mengalahkan kematian, tetapi dia juga berperan sebagai imam besar kita yang dikatakan menaruh belas kasihan dan yang setia. Gambaran imam besar tentu saja mengingatkan kita akan peristiwa di perjanjian lama, di mana ada imam besar yang di sana berperan untuk mewakili umat, dan imam besar itu mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa untuk umat. Tetapi imam besar itu juga adalah seorang manusia yang berdosa, di mana dia harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, menghapus dosanya sendiri sebelum dia membawa seluruh umat kepada Allah. Dan tidak semua imam besar setia dalam pekerjaannya. Ketika kita membaca Alkitab, maka kita menemukan ada imam-imam besar, ada keturunan-keturunan imam yang dia meninggalkan jabatannya, yang bahkan mereka mendukakan Allah dengan begitu menjijikkannya. Dan Yesus dikatakan sebagai seorang imam besar yang penuh dengan belas kasihan, merciful, karena dia memahami posisi kita, karena dia mengerti penderitaan kita, dan dia setia. Apa pentingnya hal itu? Saudara, sekali lagi bayangkan demikian. Siapa di antara kita yang suka film superhero? Anak-anak cowok biasanya. Siapa yang suka superhero di sini? Apa superhero favorit kita? Siapa? Superman, Captain America, Iron Man, Spider-Man, atau Thor, atau siapapun. Secara pribadi, jujur saya kurang suka Superman. No offense untuk fansnya Superman. Ya. Secara pribadi saya kurang suka Superman. Kenapa? Menurut saya, Superman itu terlalu overpower. OP loh istilahnya anak-anak sekarang ya. Terlalu overpower. Kenapa? Karena dia kuat banget. Dia begitu luar biasa, nampaknya dia itu ngapain aja bisa. Dia bisa ngangkat pesawat, dia bisa ngangkat gunung batu yang besar dan kemudian melemparkannya ke laut. Dia ditembak juga nggak akan rasa sakit. Terlalu overpower, sekalipun ya dia punya kelemahan batu kryptonite yang ketika dia kena batu itu dia jadi lemah. But dia tetap terlalu overpower buat saya. Superhero yang lain kemudian digambarkan dengan cara yang berbeda. Iron Man, seorang superhero dengan sebuah kostum canggih dengan penuh teknologi. Di awal kemunculannya dia digambarkan sebagai seorang miliuner jenius.
arogan, sombong, dan playboy. Jujur, kalau saudara jadi seorang miliuner dan jenius, kemungkinan besar saudara juga akan arogan, sombong, dan playboy. Atau Spider-Man, seorang yang digambarkan, superhero yang digambarkan sebagai seorang remaja yang labil, yang seringkali ceroboh, yang seringkali mengambil keputusan yang salah, yang seringkali harus gugup ketika berhadapan dengan gebetannya. Ada yang begitu relate dengan hal ini? Anak-anak muda yang begitu ceroboh, anak-anak muda yang seringkali salah jalan, anak-anak muda yang kemudian gugup ketika berhadapan dengan cewek yang dia incer. Dan suatu hal yang menarik ketika saya melihat postingan-postingan tentang superhero di media sosial, mayoritas, banyak orang, tidak semua, lebih menyukai superhero yang seperti ini. Superhero yang punya kelemahan, superhero yang pernah melakukan sebuah kesalahan, superhero yang juga bergumul dengan karakter mereka, yang kadang mereka nggak tahu harus berbuat apa, yang kadang mereka mengambil sebuah keputusan yang salah, yang kadang mereka juga tidak sesempurna yang dibayangkan. Tetapi kenapa justru orang-orang suka akan superhero yang seperti itu? Karena mereka begitu relate dengan kita. Mereka begitu dekat dengan kita. Mereka bukan orang asing. Mereka bukan alien dari antah berantah yang kemudian ketika kita lihat dia, wow, oke, cool, tetapi nggak relate sama kita. Contoh yang lain dari Alkitab, Daud. Ketika Daud yang kecil itu melawan Goliat dengan batu dan ketapelnya, dan kemudian memenggal kepala Goliat dengan pedang dan membawanya di atas tangannya. Oke, ini memang creepy. Apa yang terjadi kemudian? Maka seluruh tentara Israel yang tadinya gemetaran dan takut, mereka kemudian berani dan mereka maju menyerang tentara Filistin itu. Kenapa? Karena mereka tahu siapa Daud itu. Daud itu bukan superhuman. Daud itu bukan alien. Daud itu adalah saudara mereka. Saudara mereka yang mereka tahu Daud itu sama dengan kita. Yang kalau dia bisa, maka kita juga bisa. Saudarakah kita bahwasanya ketika Allah menjadi manusia, maka dia menjadi Allah yang bukan hanya sekedar jawara, tetapi juga sekaligus saudara. Dia adalah seorang jawara ketika dia memenangkan pertandingan dan dia menjanjikan kemenangan buat kita. Seperti Daud. Tetapi dia juga adalah seorang saudara. Seorang pribadi yang sama dengan kita, seorang pribadi yang merasakan penderitaan kita, seorang pribadi yang merasakan pergumulan kita dan kesakitan kita yang terdalam. Dia tahu itu, dia paham, dia merasakan semua penderitaan kita. Kita memang belum mencicipi, merasakan penggenapan kemenangan itu dengan sempurna. Tetapi saat ini di tengah segala penderitaan kita, di tengah segala macam pergumulan kita tahu kita tidak sendirian. Di tengah segala penderitaan kita tahu dia ada bersama dengan kita. Dan dia yang ada bersama dengan kita adalah pribadi yang sungguh pernah merasakan penderitaan kita. Pribadi yang sangat mengerti apa yang kita rasakan hari ini. Saudara, mungkin kita pernah mengalami yang namanya dilecehkan orang. Mungkin kita pernah dilecehkan, kita pernah dihina, direndahkan. Kita pernah harga diri kita diinjak-injak dan kita begitu sakit hati. Tahukah engkau bahwasanya Yesus juga pernah dilecehkan dengan begitu menyakitkan di atas kayu salib. Gambar-gambar salib sekarang itu begitu dipersopan dan diperhalus dengan menambahkan cawat kain yang untuk menutupi daerah vitalnya. Tetapi proses salib pada aslinya, orang itu ditelanjangi, dipermalukan di depan umum. Dia dilecehkan, dipermalukan, dihina, direndahkan, harga dirinya diinjak-injak untuk kita. Mungkin kita pernah merasakan sebuah kekecewaan, kita dikhianati, ditusuk dari belakang. Pacar, suami, istri kita mengkhianati kita. Sahabat kita menusuk kita dari belakang. Keluarga kita yang kita andalkan ternyata meninggalkan kita ketika kita sedang bangkrut dan terpuruk. Sadarkah kita bahwasanya Yesus juga pernah mengalami hal itu? Dia dikhianati oleh murid yang dia sayangi. Sahabat yang ada di dekatnya tidak mengakui dia sebagai orang yang dikenal. Semua orang-orang terdekatnya lari ketika dia sedang dalam masalah. Saudara, mungkin kita pernah menyampaikan sebuah kebenaran tetapi justru difitnah dan dimusuhi. Yesus juga mengatakan kebenaran dan orang-orang melemparinya dengan batu.
Mungkin orang-orang terdekat kita tidak percaya sama kita, menganggap kita pembohong, kita disalahpahami dan lain sebagainya. Tahukah kita bahwasanya saudara Yesus sendiri, saudara kandung Yesus dari Maria, menganggap Yesus sebagai orang yang gila dan tidak waras? Atau mungkin saudara berpikir, oke, ada satu hal yang Yesus pasti nggak tahu. Yesus nggak pernah pusing ngurus SPT, bayar pajak, apalagi kita tahu pajak itu akan dikorupsi oleh pemerintahan pejabat kita yang nggak karuan. Really? Bacalah Alkitab dengan teliti dan saudara akan paham bahwa Yesus juga bayar pajak. Dia membayar pajak kepada siapa? Kepada pemerintahan Romawi yang adalah penjajah pada saat itu. Dia bukan hanya membayar pajak kepada pemerintah penjajah, tapi dia juga diadili dengan cara yang sangat tidak adil. Dia disidang dengan tidak adil. Dia dihukum mati di bawah pemerintahan yang sama. Dan kepada saudara rekan yang bertanya di awal tadi, kenapa penderitaan itu terjadi? Kenapa Allah yang mengasihi, Allah yang penuh kasih itu kemudian merenggut adik laki-lakiku dengan kanker? Saya mengatakan kepadanya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak paham dan aku tidak akan pura-pura paham. Karena aku nggak pernah mengalami apa yang kamu rasakan. Aku nggak pernah mengalami kehilangan orang-orang terdekatku. Orang tuaku masih ada, saudara-saudaraku masih sehat semuanya. Aku nggak pernah kehilangan orang yang aku kasih. Aku nggak paham. Saudara, seringkali kita begitu mudah untuk tergoda mengatakan, aku ngerti perasaanmu. Aku paham penderitaanmu. Padahal kita nggak paham. Padahal kita belum ada di posisi orang itu sepenuhnya, seutuhnya. Pak, tapi aku pernah, orang itu kehilangan pamannya dan aku pernah kehilangan pamanku. Oke, tetapi mungkin relasimu dengan pamanmu berbeda dengan relasi dia dengan pamannya. Engkau mungkin gak pernah bercengkrama dengan pamanmu, engkau gak pernah tidur dengan pamanmu, dipeluk oleh pamanmu, tetapi orang itu mengalaminya. Ataupun ketika sama-sama dekat pun, orang itu kehilangan adiknya dan aku pernah kehilangan adikku yang juga aku kasih. Tetap ada perbedaan ketika Allah mempersiapkan kita dengan berbeda. Mungkin kita dibekali dengan pemahaman doktrinal yang lebih kuat. Kita dibekali dengan pengalaman-pengalaman yang begitu menguatkan mental kita, begitu menguatkan emosional kita. Sehingga ketika hal itu menghantam kita, kita lebih kuat dan orang itu enggak dapat privilege yang demikian. Bahkan dalam situasi yang sama pun, seringkali kita nggak bisa paham sepenuhnya apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan saya katakan aku nggak paham, aku nggak ngerti penderitaanmu. Tetapi yakinlah ada satu pribadi yang mengerti, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa yang pernah kehilangan orang yang dia kasihi, yaitu anak tunggalnya sendiri. Dia melepaskan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib dengan begitu hinanya. Untuk engkau. Saudara, apapun penderitaan dan kesakitan kita, apapun pergumulan dan beban berat kita, yakinlah Dia Allah yang memahami, merasakan penderitaan kita. Karena Dia pernah merasakan penderitaan itu bahkan jauh lebih besar daripada yang kita alami saat ini. Dia yang memahami penderitaan kita. Dialah Allah yang begitu mengasihi, Allah yang begitu peduli, Allah yang bersama dengan kita dan memeluk kita saat ini. Mungkin kita belum melihat penggenapan itu dengan sempurna, tetapi kita tahu Dia ada bersama dengan kita, memeluk kita. Dan satu kutipan terakhir untuk menutup renungan ini. Kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh melebihi perkiraan kita. Tetapi kita juga dikasih dan diterima oleh Kristus jauh melebihi ekspektasi kita. Kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh melebihi apa yang kita sadari. Hukuman kita adalah maut, tetapi juga kita dikasihi dengan sempurna sehingga Dia Allah yang Maha Kuasa itu datang ke dunia. Sehingga Dia Allah yang Maha Kuasa itu memperkenalkan dirinya dalam sebuah wahyu terbesar, yaitu aib salib. Kasih apa yang rela datang ke dunia? Kasih apa yang rela datang dan mati di atas kayu salib? Kasih apa yang rela meninggalkan segala kemegahan surgawi untuk mendapatkan kita, domba-domba yang hina dan tersesat. Mari naikkan pujian yang di awal khotbah tadi menjadi sebuah perenungan kita. Kasih apa yang bawamu ke dunia, Tuhan?
Kasih apa yang membuat raja itu lahir dalam kehinaan. Kasih seperti apa yang Kau tunjukkan? Kasih apa bawamu ke dunia? Raja mana lahir namun dalam gelap Kau telah datang. Namun dalam gelap Kau telah datang, turun ke dunia yang Kau cipta. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dihina, dicerca. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar Kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Kasih seperti samudra, oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa yang bawamu ke salib menanggung semua hutang dosaku? Kasih apa bawamu ke salib menanggung semua hutang dosaku? Anak surga meninggalkan Bapa, darahnya telah membuatku hidup. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra. Dialah Maha Pengasih, tak seorang mengenalnya. Yesus anak manusia, Kristus Tuhan, yang mencariku yang sesat, yang mencariku yang sesat. Kasih-Nya menyentuhku, Sang bayi Yesus penguasa hidupku. Kasih penebusan selama-lamanya, kasih penebusan tak berhenti. Memuji sampai akhirnya zaman, aku menyembahkan kasih penebusan selama-lamanya. Saya undang bangkit berdiri. Kasih penebusan selama-lamanya, kasih penebusan tak berhenti. Ku memuji Kau, ku memuji sampai akhirnya
dan kasih besar-Nya. Mari kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, dan bahkan Engkau bukan hanya memberikan kami berkat-berkat rohani akan keselamatan kami, tetapi Engkau juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani yang memastikan untuk kami bisa senantiasa survive dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau berikan ya Bapa. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan boleh memakai persembahan ini sebagai alat kerajaan Tuhan semakin disiarkan di tengah dunia kami, di mana kami ada, di mana kami boleh melayani Tuhan. Berkati setiap hamba-Hambamu, para pengurus majelis yang mengelola persembahan ini. Berikan mereka hikmat sehingga mereka pun dapat mengelola persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan di bumi ini. Bapa, kami juga terus berdoa bagi setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kami mungkin belum bisa memberikan persembahan kami karena kami pun masih bergumul dengan kondisi ekonomi kami, dengan kondisi pekerjaan kami ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang juga boleh menguatkan kami, memberikan sebuah solusi, memberikan jalan keluar, khususnya Tuhan sekali lagi menguatkan iman kami. Mungkin di antara kami ada yang kemudian masih bergumul dengan sakit penyakit yang ada. Kami yang masih bergumul dengan relasi kami, dengan orang-orang di sekitar kami yang bergumul dengan masa depan kami yang bergumul dengan masa lalu kami. Apapun itu ya Bapa, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang memahami kami, Engkau Allah yang memahami kesulitan kami. Dan Engkau Allah yang kemudian juga akan menguatkan kami, memampukan kami melalui setiap problematika yang ada dengan penuh kemenangan di dalam Engkau. Kami berdoa buat gereja kami ya Bapa. Dalam beberapa waktu ke depan kami akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kami pun juga meminta pertolongan hikmat Tuhan untuk menjaga hati kami masing-masing. Ialah melalui peringatan Jumat Agung dan Paskah ini sungguh kembali mengingatkan kami akan betapa luar biasanya kasih yang menjadi dasar iman kami. Betapa luar biasanya kasih yang menjadi dasar perubahan kehidupan kami. Betapa luar biasanya kasih yang menjadi dasar bagaimana kami mau melayani Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Pakai momen ini Bapak, pakai momen ini. Berkati setiap rekan-rekan yang kemudian juga mempersiapkan peringatan ini. Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui mereka. Berkati setiap jemaat-Mu agar kami pun sekalian boleh dipersiapkan hati dan spiritualitas kami menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bila Tuhan senantiasa yang boleh menjaga bangsa kami di tengah bulan puasa, di tengah bulan Ramadan, di tengah peringatan Jumat Agung dan Paskah, apapun itu. Kami berdoa Tuhan yang senantiasa jaga kami dengan keamanan, dengan sebuah perlindungan daripada Tuhan, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya. Bahkan Engkau yang terus menolong kami di dalam kami bergumul dengan situasi pandemi, endemi yang terus berlangsung. Engkau yang mampukan bangsa kami untuk terus bangkit dan pulih, keluar dari setiap persoalan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kami saat ini boleh sungguh-sungguh menyerahkan pribadi kami masing-masing, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, dan Tuhan yang menolong setiap kami sampai pada akhirnya. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dengan bangkit berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian kami yang memuji kebesaran-Mu, yang akan dilanjutkan dengan doksologi. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
mencurahkan kasih-Nya hingga mengirim Putra Tunggalnya. Yesus mati di salib tebus kita, darahnya telah menyucikan dosa. Kami memuji-Mu ya Allah, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Allah, berberkat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dari ibadah ini dengan sebuah pengharapan bahwasanya kemenangan itu telah dijanjikan bagi kita. Di atas salib Kristus Dia memberikan kemenangan bagi kita, sehingga hidup kita penuh dengan pengharapan. Dan pulanglah dengan kekuatan dan penghiburan, karena Dia Allah yang menang itu juga. Allah yang memahami penderitaan kita, Allah yang bersama kita, Allah yang memeluk kita di dalam setiap penderitaan dan pergumulan kita. Dan percayalah bahwasanya kasih setia dari Allah Bapa itu yang senantiasa ada menolong langkah kita waktu demi waktu. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Kristus Yesus, serta penghiburan dalam Roh Kudus yang menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah selesai, silakan bersaat teduh. Saudaraku, mari kita memperhatikan warta gereja hari ini. Ibadah di minggu depan akan diadakan secara onsite dan online seperti hari ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah onsite, silakan boleh mendaftar melalui link pendaftaran yang akan dibagikan di grup WhatsApp keluarga GK ASEAN. Kemudian persekutuan doa akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 8 malam via Zoom meeting, mengundang setiap jemaat untuk boleh berdoa bersama di dalam persekutuan doa ini. Kemudian Jumat Agung dan Paskah akan dilaksanakan di tanggal 15 dan 17 April di jam 9 pagi seperti biasa. Dan ada baptisan anak di ibadah khusus tanggal 17 April pukul 11.00.
Bagi jemaat yang hendak membaptiskan anaknya dapat mengisi formulir pendaftaran dan menghubungi Pendeta Sugianto ataupun juga saya. Dan ibadah baptisan anak ini khusus akan dihadiri oleh orang tua anak yang bersangkutan beserta dengan majelis dan jemaat saja secara terbatas. Kemudian jemaat sekalian juga diundang untuk boleh hadir bersama-sama dalam Bible Talk tanggal 8 April 2022 hari Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan topik mengupas kitab Imamat dan relevansinya dalam memaknai Paskah. Jadi mari kita yang sudah membaca Alkitab di awal tahun, saya yakin kita juga boleh membaca kitab-kitab Pentatuk, kitab-kitab awal dari kitab Alkitab kita, dan kita akan secara khusus mengupas kitab Imamat dan bagaimana kitab Imamat terhubung secara langsung ke dalam peristiwa Paskah yang akan kita peringati sebentar lagi. Kemudian selanjutnya bursa pelayanan multimedia bagi jemaat yang bertalenta ataupun juga rindu, memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, dapat bergabung dengan tim yang ada dan diberikan training terlebih dahulu tentu saja. Silakan menghubungi Pendeta Sugianto ataupun saya untuk bergabung di dalam pelayanan ini. Demikian warta gereja hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.